Kali ini saya akan menggambar portret hitam putih atau monokrom. Objeknya adalah seorang ksatria gurun. Nah, ini foto referensinya. Portret orang ini seluruhnya ditutupi oleh sorban dan cadar, kecuali bagian matanya. Sepasang mata ini akan menjadi center point dari karya ini. Jadi saya akan menggunakan media set pastel Baytone ya. Ini pastel stick dengan warna gradasi dari mulai hitam, abu-abu tua, abu-abu terang sampai ke putih. Pastel stick ini digunakan untuk blocking seluruh gambar. Kemudian saya juga menggunakan Faber-Castell Peak Pastel Pencil untuk menggambar bagian detailnya dengan memilih warna-warna yang gradasi hitam, abu-abu, dan putih. Ini adalah blender atau paper pencil ya. Jadi ini digunakan untuk menggosok dan menghaluskan arsiran. Kertas yang saya gunakan adalah kertas khusus untuk menggambar soft pastel seperti ini. Ini adalah pastel matte dari Clairefontaine. Kemudian kita juga butuh fixatif seperti ini untuk melapisi gambar pastel supaya tidak luntur. Fixatif ini digunakan di tengah-tengah proses dan di akhir setelah gambar selesai. Sebelum saya mulai menggambar, silahkan subscribe dan follow channel saya untuk melihat semua tips dan tutorial menggambar selanjutnya. Tahap ke-1 dimulai dari menggambar sketsa dan outline. Untuk menggambar sketsa dan outline, saya menggunakan stick pastel warna hitam seperti ini. Silahkan lihat color guide di sebelah kanan layar monitor Anda untuk melihat media dan warna apa yang saya pakai. Jika Anda seorang pemula, Anda bisa menggunakan proyektor untuk melakukan ini. Saya menggunakan titik-titik yang hampir tidak terlihat untuk patokan bentuk keseluruhan seperti proporsi, letak mata, hidung, dan mulut. Tahap kedua, menggambar background. Kita blocking warna backgroundnya dengan warna hitam. Kemudian gosok dan ratakan dengan jari tangan. Tahap ketiga adalah arsir dan blocking objek. Masih menggunakan warna hitam, arsir bagian tergelap dari objeknya. Kemudian gosok dan ratakan. Menggosok dan blending warna menggunakan jari tangan secara langsung membuat saya lebih bisa merasakan dan mengontrol komposisi dan gradasi warna lebih akurat. Jika Anda tidak mau mengotori tangan Anda bisa memakai sarung tangan berbahan katun atau menggunakan media blender seperti paper pencil atau cotton bud. Untuk lapisan kedua, gunakan stick pastel warna abu-abu gelap yang nomor 3 pada tabel guide warna. Kemudian gosoklah dengan hati-hati supaya bisa menyatu dengan warna hitam sebelumnya. Tahap keempat adalah menggambar sketsa bagian mata dengan menggunakan jari telunjuk. Kita bisa mencolek bagian hitamnya untuk mendapatkan warna hitamnya di jari telunjuk. Cara ini memudahkan saya dalam menentukan proporsi mata dan letaknya secara lebih presisi dan akurat dibanding dengan menggambarnya dengan pensil. Tahap selanjutnya adalah menggambar detail. Dimulai dari menggambar detail alis dan mata bagian kiri. Gunakan pastel pensil warna hitam atau pensil nomor 8 pada tabel color guide di sebelah kanan layar monitor Anda.
Karakter mata seorang ksatria gurun adalah tajam dan karismatik. Rautlah pensil sampai tajam, supaya detil, alis, dan bulu mata bisa digambar lebih akurat dan presisi. Gunakan pensil nomor 7 untuk menggambar detil bagian bawah mata, hidung, dan kerutan di sekitar mata. Kemudian, gunakan paper blender untuk menggosok dan menghaluskan bentuk dan detil mata. Selanjutnya, gunakan pensil nomor 1 untuk highlight pupil mata. Bagian putih mata dan detil di sekitarnya. Gunakan pensil nomor 2 untuk arsir kulit sekitar mata dan pensil nomor 1 untuk highlight tekstur pori-pori kulitnya. Untuk detil mata bagian kanan, gunakan stik pastel warna hitam untuk memblok area gelap di sekitar mata kanan. Kemudian, gosok dan ratakan dengan jari. Bagian ini lebih gelap dari area mata kiri. Kemudian, gunakan pensil hitam nomor 8 dan 7 untuk menggambar detilnya. Gunakan pensil nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk menggambar highlight dan tekstur kulitnya. Perhatikan dengan seksama foto referensinya untuk menentukan pensil mana yang digunakan. Selanjutnya adalah arsir detil dan highlight bagian sorban dan cadarnya. Gunakan pensil nomor 2, 4, dan 5. Perhatikan dengan seksama foto referensinya untuk menentukan pensil mana yang digunakan. Setelah gambar selesai, semprot gambar secara keseluruhan sebanyak 2-3 lapis untuk melapisi dan melindungi gambar dari gesekan dan sentuhan supaya tidak luntur. Jaga jarak semprot jangan terlalu dekat, idealnya sekitar 30 cm.